Pemirsa, hingga siang ini anggota DPR dari Partai Hanura Miriam S. Haryani masih diperiksa oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Miriam ditangkap pada Senin dini hari di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Mila Amalia langsung dari Polda Metro Jaya. Mila, bagaimana perkembangan penyidikan terhadap Miriam Haryani di Polda Metro Jaya? Untuk saat ini dikabarkan Miriam Haryani tersangka kasus dugaan memberi keterangan palsu dalam persidangan IKTP masih menjalani pemeriksaan awal di Polda Metro Jaya setelah pada dini hari tadi ditangkap oleh Satgas yang telah dibentuk oleh Polri setelah KPK meminta nama Miriam dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Miriam ditangkap sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat atau dini hari tadi di Grand Kemang, dan pihak kepolisian ini telah mengikuti pergerakan Miriam sejak ia meninggalkan daerah Jakarta menuju ke Bandung dan kemudian kembali lagi menuju ke Jakarta. Untuk saat ini pemeriksaan masih dilakukan di Polda Metro Jaya dan nantinya akan diserahkan ke pihak KPK karena KPK merupakan pihak yang memegang perkara dari Miriam sendiri. KPK ini didukung oleh pihak kepolisian dan keputusan-keputusan KPK ini didukung oleh pihak kepolisian karena memang telah dibentuk sebuah perjanjian sehingga pihak kepolisian ini langsung melakukan pencarian terhadap Miriam setelah pihak KPK ini meminta pertolongan kepada pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Miriam, dan hal ini memang dibenarkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Iriawan. Dan pemeriksaan awal ini untuk mencari tahu alasan-alasan dan bukti-bukti selama Miriam menjadi buronan dari KPK. Zilvia. Mila, lalu kapan Miriam ini akan diserahkan kepada KPK? Untuk pihak kepolisian sendiri menyampaikan bahwa secepatnya setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan dan nanti rencananya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kapolda Metro Jaya akan melakukan konferensi pers mengenai penangkapan Miriam ini dan nantinya akan langsung diserahkan ke pihak KPK. Zilvia. Mila Amalia, terima kasih Anda melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Halo pemirsa, senang sekali program Mot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Kevin Negani, inilah Hot Ekonomi. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya potensi kerugian negara akibat operasional PT Freeport Indonesia di Papua sebesar 185,58 triliun rupiah. Penyebabnya adalah sejumlah pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penggunaan tanpa izin kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional pertambangan Freeport seluas minimal 4.535,93 hektar. Akibatnya, negara berpotensi merugi sekitar 270 miliar rupiah. Potensi kerugian tersebut muncul karena Freeport tidak memiliki izin sejak tahun 2008 hingga 2015 sehingga negara kehilangan potensi penerimaan negara bukan pajak. Hal ini mengacu pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan. Pelanggaran lainnya adalah terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport sebesar 1,43 juta dolar Amerika Serikat atau 19,4 miliar rupiah. Berdasarkan penghitungan ulang BPK, dana tersebut seharusnya masih ditempatkan pada pemerintah Indonesia. Dalam penghitungan ulang itu, BPK menemukan adanya penghitungan tim pengawas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang tidak konsisten dan hasil penilaian yang tidak akurat. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara laporan reklamasi dan kenyataan di lapangan. Analisis sistem informasi geografis menunjukkan pelaksanaan reklamasi beberapa blok yang tumpang tindih. Selain itu, sistem penilaian dari tim Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM juga tidak memadai. Freeport juga belum menyerahkan kewajiban penempatan dana pasca tambang kepada pemerintah Indonesia untuk periode 2016. Nilainya sebesar 22,286 juta dolar Amerika atau sekitar 293 miliar rupiah.
Dan penyebab potensi kerugian negara paling besar adalah dampak pembuangan limbah operasional penambangan di sungai, hutan, dan ada yang telah mencapai kawasan laut. Nilainya mencapai 185 triliun rupiah. Namun, mengenai pencemaran lingkungan ini, pada 17 April 2012, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Mimika, dan Freeport Indonesia menandatangani perjanjian partisipasi pembangunan berkelanjutan untuk sistem pengolahan tailing. Dalam kerjasama itu, Freeport memberikan dana sekitar 343,13 miliar rupiah untuk 2 daerah tersebut. Tim Liputan, Berita 1. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya potensi kerugian negara akibat operasional PT Freeport Indonesia di Papua sebesar 185,58 triliun rupiah. Lantas apa penyebab kerugian negara tersebut? Dan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia? Kita sudah terhubung dengan pengamat energi Simon Sembiring. Pak Simon, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Simon, tanggapan Anda mengenai temuan BPK yang menyatakan bahwa ada potensi kerugian sebesar 185 triliun rupiah akibat dari operasional PT Freeport? Itu sejak kapan ya itu penelitiannya, auditnya? Saya tidak tahu itu. Ya. Mulai kapan? Pak Simon? Mendengar suara saya, Pak Simon? Enggak. Itu auditnya BPK itu mulai kapan itu? Sampai kumulatif menjadi sekian triliun itu. Ya, baik. BPK menemukan adanya 4 pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di bidang lingkungan, Pak Simon, dan ini kemudian berpotensi merugikan negara secara finansial. Nah, ini ditemukan atas penerapan kontrak karya Freeport pada tahun anggaran 2013 hingga 2015. Dan kurang lebih disebutkan dalam 4 pelanggaran di bidang lingkungan tersebut dicurigai berpotensi merugikan negara sebesar 185 triliun rupiah. Nah, menurut pengamatan Anda, apakah memang dalam masalah lingkungan PT Freeport Indonesia punya masalah, Pak Simon? Saya kira memang punya masalah. Jadi begini, dulu kan sebenarnya waktu dia meningkatkan produksi ke 300.000 ton per day ini, itu kan dibikin tanggul ya. Jadi ada semacam di pembuangan tailing itu ada tanggul melebar gitu kan untuk menahan tailing itu. Ya, tetapi kemudian itu lama-lama hancur, mereka tidak perbaiki sehingga tailing itu sudah sampai ke laut. Aduh? Ya, lanjutkan silakan Pak Simon. Sudah sampai ke laut sehingga pada tahun waktu itu masih zamannya Pak SBY ya, itu wakil daripada ketujuh suku itu sebenarnya sudah menuntut, sudah bikin surat kepada pemerintah, dan itu sudah dibicarakan di KLH dulu. Iya kan? Iya. Dan memang mereka menuntut sesuai dengan undang-undang perlindungan lingkungan ya, kalau nggak salah berapa miliar dolar itu tuh, ya. Nah, itu dulu ditangani oleh KLH. Nah, kemudian kelanjutannya saya nggak tahu. Baik. Pak Simon, disebutkan dalam rilis dari BPK yang disampaikan pada hari ini, Pak Simon, bahwa pelanggaran pertama, saya sebutkan, penggunaan tanpa izin kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional pertambangan Freeport seluas 4.500 hektar. Dan ini kemudian dihitung berpotensi merugi sekitar 270 miliar. Lalu kemudian dikatakan bahwa Freeport tidak memiliki izin sejak tahun 2008 hingga 2015, sehingga kemudian negara berpotensi kehilangan penerima negara bukan pajak. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Pak Simon? Kalau itu kan wilayahnya dia itu kan waktu perpanjangan tahun 90 kontrak baru tahun 91. Blok A kan yang sekarang ini yang beroperasi. Blok B kalau nggak salah sekian juta hektar, kemudian sudah dikembalikan secara bertahap. Nah, saya tahu dulu mereka itu bayar PBB itu. Nah, tapi nggak tahu terakhir ini apakah bayar PBB atau tidak atas wilayahnya dia yang masih ditahan sama dia, ya kan? Kalau yang 10 km kuadrat itu yang sekarang beroperasi, itu dari dulu dia bayar PBB itu. Nah, yang dimaksudkan BPK ini yang mana ini yang belum bayar PBB? Baik, nah kita belum mendapatkan rilis yang lebih jelas dari BPK, Pak Simon, tapi saya akan lanjutkan kemudian. Ini mengenai pelanggaran kedua, ini ada kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport yang diduga sebesar 1,43 juta dolar. Dan ini disebutkan jangan-jangan adanya kesalahan penghitungan dari tim pengawas dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
yang kemudian menyebabkan pemerintah membayar lebih tinggi dibandingkan sebenarnya. Sebenarnya itu kalau jaminan reklamasi belum bisa dikatakan itu sebagai kerugian negara. Karena itu masih duit mereka. Cuma di escrow kan. Sehingga duit itu disimpan di bank dan itu tidak bisa dicairkan selama dia tidak reklamasi. Jadi itu bukan duit negara itu, tetapi masih tetap duit mereka. Jadi jaminan reklamasi itu belum merupakan uang negara, tetapi uang perusahaan yang disimpan di satu bank. Sehingga kalau dia mereklamasi katakanlah sekian hektar, kemudian dia berbicara, dikatakanlah misalnya $1 juta biayanya, nah $1 juta dicairkan dari jaminan tadi. Jadi dikatakan itu kerugian negara, belum saya kira. Jadi kita harus luruskan juga ini kan. Baik, berarti kalau disebutkan adanya BPK menemukan adanya penghitungan tim pengawas dari Dirjen Minerba yang tidak konsisten dan kemudian hasil penilaian yang tidak akurat, itu bisa dikatakan itu tidak benar begitu ya? Kalau dalam hal jaminan reklamasi, karena itu bukan uang negara, tidak boleh dikatakan itu potensi kerugian negara. Baik. Karena itu adalah uang mereka yang dimasukkan di dalam bank. Nah, sehingga kalau dia mereklamasi katakanlah 10 hektar, dibikin berita acara, nah dicairkanlah kepada mereka itu sebesar biaya 10 hektar itu gitu loh. Jadi jaminan reklamasi itu belum uang negara itu, belum. Baik. Pak Simon, lalu kemudian ada pelanggaran ketiga, Freeport belum menyerahkan kewajiban penempatan dana pasca tambang kepada pemerintah Indonesia untuk periode 2016 nilainya sebesar $22 juta. Nah ini tanggapan Anda bagaimana? Kalau itu saya nggak tahu apakah itu kan harus ditanya dirjennya, ya kan 2016 berarti kan tahun yang lalu ya. Halo? Ya. Itu harus ditanya Supomo itu. Baik. Apakah sudah dibayar atau tidak? Baik, Pak Simon, ini kan masih ada 3 pelanggaran lagi, tapi kalau misalnya kita cermati bahwa BPK menemukan adanya potensi kerugian negara seperti ini, lalu menurut Anda seharusnya sikap Freeport seperti apa sekarang? Dan apakah kemudian temuan ini kira-kira akan mengganggu proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport? Tidak. Tidak, jadi begini, BPK itu berhak memang untuk masuk kan melakukan audit. Ya toh? Itu hal yang biasa, rutin itu. Jadi tanpa persoalan kita dengan Freeport pun sebenarnya tiap tahun pun BPK bisa masuk, ya kan? Jadi menurut saya sih nggak ada hubungan itu. Jadi kalau ada temuan ya temuan itu ya berarti kesalahan dia saja kan, ya kan? Baik, tapi ini tidak akan mengganggu proses negosiasi antara Freeport dengan pemerintah Indonesia ya Pak Simon ya? Kalau itu sudah terbukti, itu malahan menjadi hal yang bisa bergening pemerintah untuk bernegosiasi dong, kan gitu. Anda ini sudah melanggar loh, kan gitu kan. Itu kalau menurut saya sih begitu. Baik, Pak Simon, ditahan dulu telepon Anda, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa Satu Ekonomi akan segera kembali.